Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dila, Mas Ali, Mbak Ayu, Mas Reza. Hari ini kita akan mulai kuliah lagi ya setelah kemarin ujian tengah semester ya. Nggih, Bapak. Ya. Ini pertemuan yang ke-9 berarti ya, ke-8 kemarin kan UTS ya. Hari ini saya akan share materinya ya di layar saya supaya bisa diikuti teman-teman nanti supaya bisa berdiskusi setelah saya share ini ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang teori kebebasan pers ya. Jadi kalau kuliah itu kan yang kita pelajari teori-teorinya ya. Kenapa kok harus ada teori? Itu ada alasan logisnya ya. Misalnya ketika kita di profesi lainnya, misalnya seorang dokter. Nah, dokter ini ketika kuliah itu harus mempelajari beberapa teori, misalnya cara mengobati orang yang panas itu harus dengan misalnya ya sanmol, paracetamol, nah itu diperoleh dalam teori, kemudian dipraktekkan sehingga tidak salah ketika ada kasus kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang sarjana atau seorang yang ahli atau seorang yang profesional. Nah, di Fakultas Hukum juga mengajarkan tentang teori kebebasan pers ini supaya ketika kita menganalisis tentang beberapa persoalan di dalam dunia praktis itu kita akan bisa berpendapat ya. Jadi mahasiswa Fakultas Hukum itu dilatih kemudian nanti setelah lulus itu dia bisa berpendapat. Misalnya hari ini sedang tren ya, tren kecenderungannya adalah pembahasan tentang pasal-pasal di rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama yang terkait dengan kebebasan pers. Misalnya ya di pasal 288 huruf C ya, di pasal 288 huruf C itu di situ ada namanya contempt of court ya. Jadi penghinaan terhadap pengadilan. Nah, dalam teori yang kita pelajari, contempt of court itu tidak ditemukan di khazanah negara-negara timur ya. Kita cari di beberapa landasan peraturan-peraturan itu tidak kita temukan. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian di pasal 280C itu tiba-tiba muncul rumusan rancangan yang sekarang ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat tentang pemberangusan kebebasan pers ini ya. Jadi pers itu dikalahkan oleh aturan hakim ya, yang ketika sidang terbuka wartawan tidak boleh meliput. Nah, di situ itu pasal 280C ini kalau kita menjadi seorang sarjana hukum maka kemudian berpendapat bahwa pasal 288 itu bertentangan dengan kebebasan pers ya. Jadi pasal-pasal yang bertentangan dengan kebebasan pers itu bisa kita ketahui ketika kita belajar tentang teori kebebasan pers. Nah, itu kira-kira fungsinya teori itu ada di situ. Nah, supaya kita lebih detail, maka akan saya terangkan dulu ya teorinya. Oke. Nah, dalam temu 9 ini kita akan bahas teori otoritarianisme, kemudian teori libertarianisme, kemudian teori pertanggungjawaban sosial, dan yang keempat adalah teori pers komunis. Nah, tujuan pembelajaran ini tentu saja agar mahasiswa itu bisa mengerti, kemudian memahami, kemudian mampu menjelaskan tentang teori pers, aliran-alirannya atau pahamnya. Nah,
teori PES itu secara umum ada 4 yang saya sebutkan tadi ya, yang dianut oleh negara-negara di dunia ini. Nah, 4 teori PES itu yang saya sebutkan itu yaitu otoritarianisme, libertarianisme, tanggung jawab sosial, dan komunis Soviet Rusia. Nah, masing-masing teori itu punya kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah teori otoritarian. Nah, teori PES otoritarian ini lahir bersamaan dengan ditemukannya mesin cetak modern ya. Kemarin sudah saya terangkan ya, penemu mesin cetak itu ya, sudah saya jelaskan dan ada di buku saya ya. Dan teori otoritarian ini banyak dipakai oleh negara-negara di Barat ya, seperti Inggris, Perancis ya, kemudian di negara-negara Eropa Barat lainnya. Nah, dalam sistem otoritarian ini, media massa atau pers ini bukan sebagai alat kontrol pemerintah ya. Jadi, bukan sebagai alat kontrol pemerintah dalam teori otoritarian ini, tetapi justru sebagai instrumen pendukung untuk mencapai tujuan-tujuan negara tersebut. Nah, oleh karena itu, PES dalam otoritarian ini harus mendukung setiap kebijakan negara, bukan menghasut masyarakat untuk melakukan pemberontakan. Nah, ini teori PES otoritarian. Nah, teori ini tanpa disadari ya banyak digunakan oleh negara-negara yang sudah maju sekarang ini, misalnya Portugal, ya, Cina, Spanyol, kemudian negara-negara Asia dan Amerika Selatan. Nah otoritarian ini teori dalam kebebasan yang bisa digunakan di negara-negara yang berkembang dan akan menuju negara maju. Nah, saudara-saudara, salah seorang pemikir di bidang kebebasan itu namanya adalah Plato ya. Nah, Plato itu adalah seorang ilmuwan yang sangat besar pengaruhnya hingga saat ini, karena Plato inilah tokoh pemikir di berbagai disiplin ilmu ya. Plato ini ada di politik, ada di hukum ya, ada di filsafat, ada di bidang eksakta bahkan ya, mulai dari fisika, kimia, ya matematika. Plato ini berperan karena Plato ini merupakan seorang yang cerdas ya, muridnya dari Sokrates ya. Jadi kita tahu bahwa Sokrates itu adalah gurunya para guru ya, di Eropa semuanya hampir berkiblat pada pemikirannya Sokrates yang kemudian diwarisi oleh Plato ya. Dan Plato ini banyak meninggalkan karya-karya yang hingga saat ini masih kita gunakan. Nah, Plato inilah yang mempelopori teori otoritarian ini. Nah, salah satu pemikiran teori otoritarian ini beranggapan bahwa negara akan maju apabila dipimpin dan dipegang oleh orang-orang bijak. Jadi Plato ini mengusulkan kepada seluruh orang di muka bumi ini agar ketika dia membentuk negara itu pimpinannya itu harus sudah tingkat kebijakannya sangat tinggi. Nah, tingkat kebijakan itu sebenarnya adalah ilmuwan ya. Ilmuwan itu orang yang mengilmui segala sesuatu sehingga ketika dia jadi pemimpin itu dia tidak salah ya. Kesalahannya minim sekali ya. Misalnya ketika seorang bijak, seorang ilmuwan di bidang ketatanegaraan, kemudian dia memimpin negara itu, maka semua aturan yang dibuat oleh menata negara itu menjadi pas, menjadi sesuai dengan harapan masyarakat atau warga yang lainnya. Nah, sekarang ini Bapak-Bapak, saudara-saudara,
hakim itu juga dituntut menjadi seorang yang bijak. Orang yang bijak itu orang yang mengerti, orang yang mengilmui, orang yang membaca sangat banyak ya. Kenapa? Karena sekali lagi di undang-undang kita yang sekarang sedang diperdebatkan di rancangan kitab undang-undang hukum pidana itu akan diakui living law. Living law itu adalah hukum yang hidup di dalam satu lokasi ya. Jadi hukum itu tidak lagi apa yang tertulis di dalam kitab undang-undang, tetapi hakim dibebaskan ketika dia nanti menghadapi situasi dan problema yang ada di dalam masyarakat, yang kemudian di dalam masyarakat itu masih ada hukum yang hidup. Itu namanya adalah living law. Nah, nanti ketika hakim itu mengadili berdasarkan living law, maka yang dibutuhkan adalah kecerdasan, yaitu kebijakan. Nah, misalnya seperti ini, saudara. Ketika di misalnya tempat tertentu, ya tempat tertentu itu masih hidup satu hukum di mana kalau ada orang yang berselingkuh, maka harus kalau berselingkuh kemudian ketahuan masyarakat, maka didenda harus mengirimkan misalnya ya ini material berupa batu bata atau batu untuk membangun jalan dan sebagainya. Ini adalah living law di situ. Nah, nanti hukum-hukum yang berlaku di masyarakat atau di adat atau di dalam masyarakat adat itu akan digunakan untuk memutus perkara-perkara yang masuk ke pengadilan. Nah, sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Teman-teman semua, karena kalau menggunakan model-model sistem demokrasi atau musyawarah, maka persoalan konflik antar anggota masyarakat itu akan sering terjadi. Misalnya, saudara masih ingat bagaimana KPU di Kota Mojokerto pada saat pemilu tahun 2009 kalau nggak salah itu dibakar ya, terjadi pembakaran kantor Komisi Pemilihan Umum karena antara penyelenggara dengan peserta itu terjadi sengketa, sehingga peserta yang dalam hal ini adalah calon dan para pendukungnya itu marah karena dianggap penyelenggara dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum dinilai tidak adil. Nah, kemudian terjadi aksi-aksi yang disayangkan ya. Nah, saudara-saudara, di dalam sistem yang kita pilih, sistem demokrasi ini, tujuan negara itu sangat susah ya dicapai karena menyatukan suara itu sangat sulit. Saudara-saudara sendiri tahu, sekarang ini sudah mulai terjadi tarik-menarik antara beberapa kubu yang akan maju menjadi presiden. Saudara tahu, misalnya ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo, kemudian ada Pak Jokowi, kemudian ada Anies Baswedan. Kita sudah mulai mendengarkan dan melihat melalui media-media sosial tarik menarik itu, sehingga nanti kalau kita menyaksikan itu jangan heran karena kita sudah memilih sistem demokrasi yang di situ nanti akan terjadi perbedaan. Saudara-saudara, sebenarnya saya seringkali di berbagai kesempatan di seminar-seminar internasional maupun di jurnal yang saya tulis, saya mengusulkan sebenarnya pemilihan langsung sebagai pilihan demokrasi tadi sebenarnya ya kalau bertumpu pada teorinya Pak Plato ini mestinya orangnya semuanya sudah membaca buku yang banyak, sudah bijak ya, artinya sudah menjadi seorang yang mengerti betul bagaimana mengurus negara ini, yaitu mereka yang sudah paling tidak itu adalah tingkatannya adalah sarjana. Itu baru bisa diterapkan sistem demokrasi seperti yang digagas oleh Plato ini. Karena memang
negara demokrasi yang pertama itu ya di Yunani ya oleh Plato ini, dan pilihan langsung pada saat negara Yunani ini muncul itu sama dengan desa yang kita sekarang ini. Jadi penduduknya tidak jutaan bahkan ratusan juta, tetapi hanya puluhan, sehingga pemilihan dan musyawarah itu bisa terjadi. Nah, di Indonesia ini jutaan, sehingga rawan kejadian perpecahan seperti ini. Nah, yang penting dari ajaran Plato ini harus ada orang yang bijak yang dijadikan pemimpin dalam membuat keputusan untuk kepentingan bersama sehingga tujuan negara ini tercapai. Itu ya saudara. Jadi karena itu saya senang sekali saudara-saudara menyempatkan diri kuliah di Fakultas Hukum dalam rangka untuk memperluas cakrawala, sehingga ketika saudara nanti terjun ke masyarakat sebagai pemimpin itu saudara paling tidak sudah mengerti teori-teorinya ya. Oke. Kemudian teori pers otoritarian ini adalah teori ya pengekangan terhadap kebebasan pers, tetapi pada dasarnya dalam teori pers otoritarian ini pers bukan ditekang sebenarnya ya, bukan arti letterlek pengekangan, tetapi pers itu diawasi ya. Dan bentuk pengawasannya itu sebenarnya dilakukan oleh masyarakat yang diwakili oleh lembaga yang namanya pemerintah. Jadi kita sebagai masyarakat tidak perlu takut mengenai pers yang akan bertindak sebebas-bebasnya dalam membuat pemberitaan dan berlaku kapitalis. Karena kalau pers itu melanggar norma di masyarakat, maka sudah ada hukum dan aturan yang jelas yang mengawasinya. Jadi nanti di negara yang menganut otoritarian itu pers tidak dibebaskan sebebas-bebasnya, tapi ada beberapa aturan yang mengekang, yang mengawasi mereka supaya tidak menjadi pers yang bebas sebebas-bebasnya. Ya, misalnya di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 itu yang mengatur tentang pers, bagaimana pers harus bekerja. Juga ada nanti kode etik ya, kode etik jurnalistik ya, dan kode etik wartawan Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada KEWI namanya, kode etik wartawan Indonesia, ada juga kode etik jurnalistik KEJ. Nah, semuanya ini dalam rangka untuk ngerem kebebasan pers ini di negara yang menganut otoritarianisme ini. Nah, dan kemungkinan terjadinya kekacauan di masyarakat itu sangat kecil karena penerapan hukum di negara yang menganut sistem otoritarian ini sangat dijunjung tinggi. Jadi di sini ada equality before the law ya, sehingga keamanan dan kedaulatan negara bisa terjamin gitu ya. Oke, dan kita selalu kadang-kadang kalau kita cermat gitu ya, kita ini ada di dalam dua posisi kutub negara besar ya. Ini saya sering jelaskan kepada para mahasiswa, ada kutub kapitalis, ada kutub sosialis. Nah, kutub kapitalis ini motornya adalah Amerika. Nah, dan pers yang bebas itu ada di kutub kapitalis biasanya ya. Dan ini dianut negara-negara yang sudah notabene maju. Tetapi di kutub yang sebelahnya itu tidak memakai model teori otoritarianisme itu. Misalnya di Vietnam, kemudian di negara-negara yang cenderung tertutup itu tidak menggunakan teori ini karena negara itu tidak demokratis ya. Nah, tetapi pada kenyataannya banyak masalah-masalah dan rahasia negara yang terbongkar ke luar negeri karena persnya yang terlalu bebas. Nah, ini karena di negara-negara yang menurut otoritarianisme itu nanti ada kebebasan pers untuk menggali ya. Jadi ada yang disebut dengan model-model pemberitaan, mencari berita yang menggali. Jadi itu ya. Nah, sebagai contoh misalnya ketika Amerika Serikat perang dengan Vietnam,
maka banyak rahasia negara yang tersebar keluar, sehingga Amerika kalah waktu itu perang. Nah, kita bisa menyaksikan bagaimana Vietnam itu bisa mengetahui kelemahan-kelemahan dari angkatan perang dari Amerika, karena belajar dari kebebasan pers yang ada di negara Amerika Serikat, karena di Amerika Serikat itu menganut otoritarianisme ini. Nah, itu salah satu contoh dari buruknya pers yang terlalu bebas. Nah sekarang ini banyak negara-negara di dunia yang menganut sistem libertarianisme. Nah, libertarianisme itu nanti akan saya terangkan, tetapi dalam prakteknya sebenarnya sekarang ini mereka lebih cenderung memakai sistem otoritarisme. Kenapa? Karena banyak negara-negara itu yang mengerti kalau libertarian ini sulit diterapkan di negara apabila negara itu ingin maju, karena setiap kebijakan negara yang baru dirumuskan kemudian biasanya sudah diprotes oleh pers. Nah, yang pers itu sendiri mengaku bahwa dia mewakili masyarakat, karena menurut pers itu apa yang dimaksudkan dengan kebijakan negara itu seolah-olah tidak sesuai dengan kehendak dari rakyatnya. Maka kemudian banyak sekali ya persoalan-persoalan yang membelenggu ketika yang menjadi problem ketika sistem otoritarian ini dijadikan salah satu model yang saklek di negara-negara yang menggunakannya. Oke. Nah, ini sekarang yang kedua teori ya. Nah, libertarianisme. Saudara-saudara, libertarian itu filsafat yang digunakan. Dia ini intinya menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional. Makhluk yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Nah, ini di libertarianisme ini biasanya bergandengan dengan eksistensialisme dan humanisme. Nah, eksistensialisme itu bisa diartikan makhluk itu eksis karena dia, ya. Nah, humanisme itu bisa diartikan manusialah yang menjadi pusat segala-galanya. Nah, sehingga apabila manusia itu dikekang dengan aturan-aturan dan hukum yang ketat, maka manusia itu tidak akan bisa menjadi manusia yang maju. Jadi kalau teorinya orang libertarianisme itu manusia harus dibebaskan sebebas-bebasnya dalam segala hal. Karena itu di negara-negara yang menganut libertarianisme ini dalam kehidupannya itu juga bebas ya. Nah, teori libertarian ini hadir karena melihat teori otoritarian yang pertama tadi itu nggak cocok digunakan, dan banyak negara yang hancur akibat menganut sistem otoritarian itu. Nah, terutama pada akhir abad ke-19. Nah, dalam sistem otoritarian itu negara kan tadi terlalu mengekang pers ya, karena aturan-aturannya itu banyak yang mengekangnya. Nah, sehingga kemudian dari pengekangan itu muncul pemberitaan dari masyarakat untuk bebas dan tidak terikat lagi dengan aturan-aturan yang ketat. Ya. Karena aturan-aturan yang ketat tadi dinilai itu akan menyengsarakan gitu. Nah, karena itu dalam sistem otoritarian ini masyarakat dijadikan alat untuk melenggangkan kekuasaan yang sudah ada. Nah, ini tidak diterima oleh aliran libertarianisme. Nah, saudara-saudara, di dalam teori otoritarian yang saya jelaskan sebelumnya ini, hak untuk memiliki media massa itu dikeluarkan atas izin pemerintah melalui misalnya kalau di Indonesia namanya adalah izin atau SIUP, surat izin mendirikan usaha pers ya. Tapi kalau di negara-negara lain ada yang mengatakan hak paten. Nah, hak paten ini bisa didapatkan apabila kita memiliki kedekatan dengan penguasa atau pemerintah. Ini sebenarnya di mana-mana sama ya. Kalau kita mau izin apa itu kita juga harus dekat ya. Dan hal ini malah akan menimbulkan yang namanya kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sekarang
mulai marak lagi ya sejak reformasi. Itu sebenarnya sudah mulai turun, tapi kemudian sekarang mulai marak lagi. Nah, karena apa? Karena hanya kerabat dan anggota keluarga dari penguasa atau pemerintahan yang bisa memiliki media massa. Nah, ini di teori otoritarian itu untuk membuat media massa itu juga harus dekat ya. Ya, harus dekat dengan siapa? Harus dekat dengan yang memberi izin siapa itu ya, pemerintah. Ya. Dan ini pernah terjadi di Indonesia ketika zaman Orde Baru, di mana pada saat itu banyak media massa yang dimiliki oleh kerabat dan anggota keluarga yang pada waktu itu dipimpin Indonesia oleh Jenderal Soeharto yang terkenal di keluarga cendana, seperti misalnya TPI yang dulu dimiliki oleh Mbak Tutut ya, Siti Hajianti Rukmana, anak pertama dari Pak Presiden Soeharto. Kita tahu itu terjadi sekitar tahun 80-an ya. Semuanya tidak diizinkan yang mengajukan izin televisi itu, hanya Pak Tutut ini pada waktu itu yang diizinkan ya. Nah, sedangkan dalam libertarianisme ini semua orang berhak mendirikan media massa asal memiliki modal ya. Nah, sehingga praktek kolusi, korupsi dan nepotisme itu sulit dilakukan ya. Misalnya kalau di Indonesia ini sulit ya apakah masuk ke libertarian atau otoritarian. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini cenderung ke libertarian. Karena apa? Karena hampir semua orang sekarang bisa mendirikan TV, mendirikan koran, mendirikan media online, radio komunitas ya, asal dia punya modal. Nah, itu ya kira-kira seperti itu menurut saya. Dan orang yang memiliki kemampuan mencari untung yang kuatlah yang akan bertahan. Nah, proses persaingan yang kuat dan bersih inilah yang akan membuat negara menjadi maju. Nah, ini kalau memang benar-benar negara itu tidak terjadi apa yang disebut ya, kalau saya mengatakan irsad kapitalisme. Jadi pemilik modal semu. Karena begini misalnya, kalau saya melihat di Indonesia ini masih terjadi irsad kapitalisme, kapitalisme yang semu ya. Jadi pengusaha-pengusaha itu muncul bukan pengusaha yang sesungguhnya, tetapi mereka dicetak, dibentuk seakan-akan menjadi pengusaha, tapi sebenarnya dia bukan pengusaha. Nah, kalau seperti ini maka negara kita tidak akan maju. Tetapi kalau libertarianisme ini yang murni, mereka betul-betul profesional, maka bisa maju. Nah, karena apa? Karena semua orang berusaha untuk menjadi terbaik dalam setiap usahanya. Dan disinilah trust diperlukan. Ya. Oke. Nah, salah satu yang sangat dijunjung tinggi dalam libertarianisme adalah hak asasi manusia. Nah, terutama mengenai kebebasan berpendapat, masyarakat bebas mengungkapkan pendapatnya, terutama untuk kemajuan negara. Nah, ini sudah dalam Indonesia ini sebenarnya sudah menuju ke libertarianisme ini. Saudara-saudara bisa menulis di WA, di internet, kemudian di Instagram, di TikTok. Saya lihat orang-orang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat ini luar biasa. Nah, seperti yang saya kemukakan di awal kuliah, di kitab Undang-Undang Hukum Pidana di RKUHP ya, kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya maksud saya ya, di KUHP itu pasal-pasal yang dulu dijerat untuk membonsai pendapat masyarakat itu yaitu di pasal 27 dan 45 ya. Di 45 itu pidananya, 27 itu perbuatannya. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik itu menjerat ya di situ pencemaran nama baik ya melalui media elektronik. Nah, itu sekarang dihapus ya, kemudian dimasukkan dalam KUHP. Intinya bahwa pencemaran nama baik itu tetap sebagai perbuatan kriminal. Nah, padahal saudara-saudara di seluruh negara di dunia ini yang namanya pencemaran nama baik itu masuk ke dalam ranah perdata, yaitu masuk ke dalam
apa yang disebut dengan dekriminalisasi. Nah, ini nanti akan menarik, saudara-saudara. Kita tanggal 7 nanti akan membuat diskusi ya di kampus ya untuk menyumbangkan ide-ide kita tentang kitab undang-undang hukum pidana yang baru, pasal-pasal mana yang supaya nanti DPR dalam mengesahkan itu tidak merugikan masyarakat ya. Nah, saudara-saudara, karena pemerintah selama ini tidak pernah melihat permasalahan yang sebenarnya di masyarakat, pemerintah hanya bisa melihat permasalahan itu dari luarnya saja dan asik dengan kemewahan yang mereka dapatkan, sedangkan masyarakat itu terus menderita dengan sistem aturan dan hukum yang mengekang ya, dan saudara-saudara bisa mengalami ya. Karena itu yang terpenting dalam sistem libertarian ini adalah kebebasan berpendapat. Nah, ini berkaitan dengan hak memperoleh pendidikan yang layak untuk masyarakat. Nah, karena dalam saudara kalau kita bandingkan dengan sistem otoritarian lagi ya, selama ini masyarakat lebih banyak dibodohi oleh pemerintahnya. Nah, saudara ya, kalau dalam zaman televisi Republik Indonesia itu banyak sekali informasi-informasi yang tidak diberikan kepada masyarakat, sehingga yang muncul itu seakan-akan itu informasi yang benar, sehingga masyarakat dalam dalam pengertian yang fair itu namanya masyarakat dibodohi. Sehingga mereka tidak bisa lagi mengungkapkan pendapatnya dan selalu kalah dalam berargumen dengan pemerintah. Nah, ini terbukti dari peran masyarakat yang minim, bahkan tidak ada dalam setiap membuat kebijakan-kebijakan negara. Nah, saudara-saudara, kenapa Amerika Serikat bisa sukses menjadi negara adidaya dengan demokrasi dan sistem libertariannya? Karena mereka menyediakan pendidikan yang layak dan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakatnya bisa turut terserta dalam memberikan kontribusi yang nyata dalam membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau menjadi seorang pemikir hukum yang terlibat di dalam kebijakan, hari ini saudara bisa ya. Hari ini sekali lagi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sedang merancang ya, sedang akan memutuskan kitab undang-undang hukum pidana yang di situ masyarakat bebas untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam membuat kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Nah, ini kesempatan ini kalau tidak saudara gunakan, maka nanti akan muncul kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Oke. Saudara, yang dimaksud pendidikan di sini ini tidak berarti kuliah seperti hari ini ya. Bukan pendidikan yang formal seperti saudara kuliah di Uniska, kemudian datang ke kampus, kemudian pulang, ujian, bukan itu yang dimaksudkan ya. Tetapi pendidikan dalam arti yang luas, seperti informasi yang bisa didapatkan di mana saja, tanpa perlu melewati sistem penyensoran. Contohnya hari ini kita kuliah ini bebas, ya, melalui teach, kita bisa omong apa saja. Nah, kemudian juga buku, film, yang bisa memperoleh ilmu yang baik dan bermanfaat. Nah, saudara-saudara, perlu diketahui bahwa zaman kita masih otoritarianisme itu, film pun itu dikuasai oleh keluarga cendana. Contoh, dulu itu ada namanya 21, Studio 21. Film-film yang masuk ke situ semuanya diimpor oleh orang keluarga dekat cendana. Nah, orang di luar itu tidak bisa mengimpor film ke Indonesia dan tidak bisa ditayangkan di 21. Nah, sekarang semuanya bisa ditayangkan di Indonesia ya. Saudara-saudara, demokrasi akan berjalan baik apabila masyarakatnya dilengkapi oleh kemampuan demokrasi. Ini yang saya jelaskan sejak awal. Di negara demokrasi itu pendidikannya, masyarakatnya harus tinggi seperti yang dikatakan Plato tadi. Pendidikannya tinggi, kemudian masukan pendapatnya per orang itu juga harus layak, harus tinggi. Dan kemampuan demokrasi itu bisa dilakukan dengan
pendidikan yang terus-menerus dan lama ya di Indonesia. Menurut saya demokrasi itu mestinya belum bisa dijalankan, apalagi dalam tingkatan pilkada ya. Tuh. Nah, saudara, yang C ini teori tanggung jawab sosial. Bagaimana dengan teori tanggung jawab sosial? Nah, pada dasarnya tanggung jawab sosial itu hampir mirip dengan libertarian, di mana filsafat dasar yang dianutnya adalah manusia adalah makhluk rasional dan memiliki akal. Jadi setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri dan memiliki kebebasan dalam berpendapat. Nah, lalu seperti apa kebebasan itu? Nah, apakah kebebasan itu untuk bisa mencela orang lain? Kebebasan membuka rahasia negara kepada negara lain, misalnya kebebasan berekspresi hingga merugikan orang lain. Nah, disinilah teori pers tanggung jawab ini hadir untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam teori libertarian yang sebebas-bebasnya tadi, sehingga kemudian tidak setiap orang itu bebas mengkritik. Ya. Misalnya kita mengkritik A dengan kata-kata yang tidak berkenan, ya, yang tidak lazim. Maka kemudian dia harus mempertanggungjawabkan. Karena itu saudara-saudara, di dalam rancangan kita undang-undang hukum pidana itu dimuat di pasal 240 yang sekarang rame itu, bahwa setiap orang yang mengkritik itu ya bisa menjadi delik pidana, tetapi deliknya ini adalah delik aduan. Artinya orang misalnya saudara menghina presiden. Nah, tidak relawan yang bisa melaporkan penghinaan itu, tetapi harus presidennya sendiri. Nah, ini yang beda dalam rancangan itu. Nah, saudara-saudara, dalam teori tanggung jawab sosial pers ini tetap mempunyai kebebasan dalam membuat berita dan informasi kepada masyarakat, dan juga pers atau media massa boleh dimiliki oleh siapapun tanpa harus memperoleh izin berupa hak paten dari pemerintah atau SIU. Saudara-saudara, ini sudah azan. Saya lanjutkan minggu depan ya. Ini bahan terbahan ini azannya. Karena masjidnya di sebelah. Ya, kita sampai ke libertarian ya. Oke, begitu. Nanti yang mau tanya silakan di statement saya ya. Ya, Pak. Matur nuwun, siap. Ya. Terima kasih. Matur suwun, Bapak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal. Ya.